saya tidak akan mau divaksin dan saya akan mempertahankan apapun resikonya. Saya ingin kita semua sadar bahwa hidup mati kita bukan di tangan vaksin, dan penyakit-penyakit itu adalah penyakit sosial sebenarnya akibat kemiskinan yang terjadi di bangsa ini. 8 Mei lalu, Bill Gates, pendiri Microsoft and Gates Foundation, mengembangkan vaksin TBC. Dan Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin tersebut. Pro kontra pun bermunculan. Sejumlah pihak mendukung, namun tak sedikit pula yang menentang karena dianggap Indonesia hanya akan menjadi negara kelinci percobaan semata. Indonesia tertarik untuk menjadi tempat clinical trial level 3 karena dengan kita lakukan clinical trial level 3 kita bisa tahu lebih dulu kecocokannya dengan orang kita, karena itu tergantung genetiknya juga ya. Jadi ini kepentingan Bill Gates untuk membuat vaksin TBC yang akan dia jual nanti tentunya saja ke seluruh dunia. Jadi ini pure business menurut saya dari Bill Gates. Cuman kenapa kita kok menawarkan bahwa rakyat kita menjadi bagian dari uji coba? Uji coba dengan uji klinis itu sama, tidak beda. Cuman bahasa Indonesia, kalau itu bahasa akademis, ini bahasa kebanyakan. Uji coba sama uji klinik itu sama. Jadi jangan dipikir kalau uji klinis itu bukan uji coba, sama. Menkes Budi Gunadi Sadikin bahwa berhentinya COVID-19 itu karena vaksin, buat saya itu adalah kebohongan. Kenapa? Karena di stop propagandanya oleh WHO ketika itu. Artinya semua aturan main, waktu tayang ditentukan oleh WHO. Mohon Bapak Presiden mempertimbangkan Menkes yang saat ini menjabat dengan sosok yang lain yang sungguh-sungguh punya integritas terhadap bangsa ini, yang sungguh-sungguh mencintai rakyatnya dan takut akan Tuhan. Dialah yang seharusnya Bapak tempatkan sebagai Menteri Kesehatan yang akan melindungi rakyat Indonesia dari persoalan atau masalah-masalah kesehatan yang diagendakan oleh kepentingan industri global. Emergency ya, walaupun di sini lagi gawat-gawatnya ya, gawat darurat ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Acan yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual yang tak terlihat akan terbongkar melalui spiritual Kim Acan. Kim Acan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir Pangestu, terima kasih banyak nih Kiki. Nah ini kita ini Mas Jawir mempunyai sebuah pertanyaan karena ini masih mengenai isu mengenai apa niku? Suntikan TBC dari Bill Gates niku ya, uji coba vaksin. Nah ini kan ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada yang kontra, ada Ibu mantan Menteri Kesehatan zaman dulu ya. Nah ini kontra dengan kebijakan yang dilakukan oleh Menteri yang sekarang. Nah ini menurut Kim Acan bagaimana nih? Kita akan lihat ya perkembangan dari vaksin TBC yang mana dua-duanya ini gencar sekali ya. Yang pertama dari Menkes ya, yang bernama Budi Gunadi Sadikin, yang gencar sekali untuk mempromosikan atau untuk menekan masyarakat untuk ayo mencegah TBC ya. Dan di satu sisinya lagi ada kontra ya, dari Bapak Dharma Pongrekun dan Ibu Siti Fadilah, yang mana mereka menolak
vaksin tersebut untuk disuntikan ke rakyat Indonesia. Kita akan coba meropong dan merobos ya persaingan ini ya, persaingan opini antara Menkes dan Bapak Dharma Pongrekun dan Siti Fadilah. Betul sekali. Nah, ini nanti dilihat melalui kartunya Ki Macan ya, ya, untuk pro dan kontra. Nah, yang satu berupaya untuk menggolkan, tapi yang kedua, nah ini berupaya untuk memberikan informasi-informasi untuk penolakan. Kalau Ki Macan, Mas Jawir di video-video sebelumnya ya menolak, karena kan sudah dijelaskan bagaimana vaksin TBC dari Bill Gates itu ada udang di balik batu. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mendoakan dulu untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri yang sampai saat ini masih setia kepada Pintu Misteri. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskan dagangannya, dan dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, kita pakai parfum aura dulu ya, Anjay. untuk membersihkan energi-energi negatif sebelum membuka kartu. Nah, Ya, ya. biasa saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas layaknya seperti kalian di luar sana ya, atau bertemu orang banyak di luar sana. Saya gunakan ini untuk membersihkan atau melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi buruk yang merubah karakter kita nantinya. Betul, Mas Jawir tambah parfum energi bulan purnama untuk menjaga energi positifnya. Aura wajah, kalau ingin awet muda, percaya diri ya, Kinyis. dan juga terlihat bercahaya. Gunakan baju mustika ini bagus sekali. Betul, perempuan yang pakai inner beauty terpancar ya, yang kalau lelaki yang pakai berkarisma berwibawa. Ya, kita akan lihat menerobos dimensi portal perseteruan yang mana di sini ada Menkes Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Bapak Dharma Pongrekun dan Siti Fadilah. Yang satu gencar untuk memberikan vaksin pada rakyat, yang dua ini adalah gencar juga untuk menghalang vaksin tersebut masuk di tubuh masyarakat Indonesia. Kita lihat untuk wow, emergensi. Berapa kartu ini untuk membongkar ini ya? Pas. Cukup 4 kartu. 4 mawon. 2 kartu oracle berarti 2 kartu tarot. Ya. Wow. Ya. Ya. Dua-duanya antara dua kubu ini ya bersimbolkan kemanusiaan. Menkes bilang ini kemanusiaan, dan dua Bapak Dharma dan Ibu Siti juga berdasarkan kemanusiaan. Betul. Ya, kita akan lihat. Ya. Di sini seorang wanita yang dikurung dengan kayu-kayu, ya, sehingga dia tidak bisa keluar dari ini semuanya. Ya, sebenarnya di sini dua perwakilan rakyat yang bernama Bapak Dharma dan Ibu Siti. Ini kan Ibu Siti kan dokter nih ya, mantan Menkes kita dulunya. Ya, sempat ya. menolak dulu. Betul. Juga waktu menjabat. Ya, visinya adalah untuk supaya vaksin itu tidak disuntikan ke rakyat Indonesia. Mereka berdua ini sudah tahu akal bulusnya seperti apa. Mereka tidak akan bersuara apabila mereka tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat. Ya, kita harus bisa berdiri di tengah-tengah ataupun mengelilingi ya, Bapak Dharma ini dengan Dokter Siti ini ya, karena mereka bisa berdiri seperti ini membela rakyat saat ini tidak dibayar. Betul. Inilah saya bilang ya, kenapa yang baik, yang pro ke rakyat itu gampang sekali serang-serang orang, karena mereka tidak ada biaya. Mereka hanya bisa ikhlas tulus membantu untuk rakyat. Ya. Dan kenapa dari pihak sana getol sekali, yang Menteri Kesehatan getol sekali untuk
segera cepat Dilakukan. menyuruh para dinas-dinas kesehatan untuk Sales. ya, ya dua-duanya ini. Ya, tapi jujur, walaupun kebaikan akan dihalang-halangi, Nggih. pasti akan ada cara untuk meyakinkan masyarakat. Betul, kebaikan Ya. terus menjadi kebaikan. Karena mereka berdua ini, Bapak Dharma dan Dr. Siti ini adalah batu penghalang Sandungan bagi mereka. Bagi Menkesnya. Ya, bagi mereka. Budi Gunadi Ya. Sadikin. Ya, kalau dibilang kemanusiaan ya, Kemanusiaan, memang oke. dua-duanya mempunyai misi kemanusiaan. Ya, satunya supaya mencegah, yang satunya tidak mau mendapatkan efek ini semuanya. Betul, betul. Ya, mereka mempunyai misi itu untuk masyarakat. Tapi mohon maaf sekali, Bapak Menkes ya, Budi Gunadi. kalau misalnya di sini kita membahas kemanusiaan, mungkin Bapak tidak ada kemanusiaannya ya. Karena yang saya rasakan energi dari Bapak Gunadi. Budi Gunadi Sadikin ini tidak ada background kesehatan. Saya lihat di sini background bisnis ya. Bisnis Uang yang berarti. hanya uang dan uang. Proyek dan proyek. Menghalalkan segala cara. Kalau misalnya Bapak bilang, lah kemarin itu COVID. COVID hilang dengan vaksin. Enggak. Itu sudah habis kontrak, Pak. Rasa Coba kalau misalnya vaksin itu datang di awal-awal, ada nggak kesembuhan? Panjang kok, sampai 3 tahun. Tuh. Ya, kalau benar vaksin itu Menyembuhkan. bisa menyembuhkan pada saat divaksin Ya, langsung sembuh. Ini sudah 3 kali vaksin, sampai Mati di itu banyak kan. 3 kali vaksin, apa 4 kali vaksin ya gitu ya. Iya. Sampai di ujung dekat dengan kontraknya itu habis, hilang sendiri kan? Bukan hilang karena apa? Karena rakyat sudah muak dan bosan dengan hal-hal seperti ini. COVID kemarin. Saya heran kalau pemerintah mengatakan kemarin COVID kita berhasil menghentikan, nggak ada ilmunya itu bahwa vaksin itu menghentikan pandemi gitu ya. Nah, vaksinnya itu sendiri sekarang ini terbukti membuat suatu side effect yang sangat luar biasa. Banyak korbannya. Apakah meninggal mendadak pada usia muda, apakah stroke, apakah serangan jantung, apakah kardiomiopati, kemudian ada kelainan-kelainan yang lain, ada yang kelainan di otak, kognitifnya berkurang, ada yang kesuburannya wanita-wanita juga berkurang. Ini penelitian itu sekarang muncul justru dari Amerika, pasca COVID dari ini. negara-negara maju ya, tentang memakai vaksinnya Bill Gates yang mRNA. Jualan. Bukannya kita tidak mengikuti pemerintah, bukannya kita menentang peraturan pemerintah, bukan. Tapi karena kita tahu efek dari ini semuanya. Banyak orang-orang yang divaksin kemarin, ayo dong direvisi, dilihat, direview ya efek dari kemarin. Tuh. Orang yang Mudah cancer, orang yang peningkatan cancer malahan. ginjal, pemecahan gagal darah, itu ginjal. anak-anak kecil loh Pak. Tuh. Cuci darah. Tuh. Efeknya. Malahan. Ya, gampang imunnya turun. Bahkan ada segelintir orang-orang yang tidak kena vaksin malah aman sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu Pak. Maksudnya, itulah maksud dari Bapak Dharma dan Dr. Ibu Siti Fadilah. Kalau misalnya masalah Bapak Dharma dan Dr. Siti ini tidak ada kemanusiaan, Ibu Siti adalah dokter yang dari awal sampai saat ini dia dokter, dia tahu sisi kemanusiaan seperti apa. Betul. Karena ada backgroundnya. Betul. Kalau Bapak, kalau tidak salah di sini tidak ada background ya. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Ya, ada gitu. Ya. Dirut aja, dirut mandiri atau dirut apa itu? Sebelumnya ya. Seperti itu Pak. Jangan kekorbankan rakyat Indonesia dengan proyek-proyek. Tuh, Ya. Selagi Bapak manusia, selagi Bapak mempunyai anak dan keluarga. Macam-macam. Ya, jangan seperti itu Pak ya. Karma takutlah. Rakyat bukannya menolak, tidak, tapi rakyat sudah tahu dan sudah pintar sekarang. Jeluntrungannya kemana? Ya, tujuan tuh di mana sudah tahu Pak. Ya, sudah cukup korban-korban COVID yang kemarin. Betul. Ya, akhirnya terbongkar semua kasus-kasusnya, sehingga
banyak orang-orang mati malah dapat uang Tuh. si Ya. oknum-oknum oknum-oknumnya, tersebut. dokter tambahan duit juga. Ya kan nggak bisa menutup itu jejak digital banyak itu seperti itu, Betul. Pak. Nah, bukan Ayo. vaksinnya, Pak, tapi Ya. yang saya lihat di sini adalah kontrak dari si vaksin itu tuh 3 tahun udah selesai. Ya. Nah, udah habis kalau benar-benar vaksin ya, itu tadi saya bilang. Di awal suntik jebret selesai. Selesai jadi sehat sampai sekarang, tapi malah terjadi pemicu yang lain-lainnya kan? Ada juga, Pak. Makanya Bapak turun-turun ke data bawah deh. Ya. Tapi datanya kan udah dijual sama dia. Oh iya. Turun deh ke bawah, Bapak turun ke bawah, ya. Ada yang disuntik sampai 3 kali, tetap vaksin dan vaksin. Seminggu kemudian dia kena COVID pada saat itu. Nah, apa fungsinya? Kalau Apa benar-benar fungsinya? itu Vaksin itu manjur. Turun ke bawah, Pak. Lihat banyak orang-orang mendapatkan efek samping dari vaksin COVID yang terdahulu. Ya, jangan hilangkan populasi manusia demi untuk proyek besar. Betul. Apa pada jantung-jantungnya apa? Komplikasi. Ngono kan malpraktek karena komplikasi. Menutup semuanya dengan bilang komplikasi. Alah ya. Ki, ya. Nah ini tapi menarik, Ki, mohon maaf. Ini kan bukan orang kesehatan, ya. Pada saat itu ya, kalau nggak salah Bapak Jokowi itu mengangkat Pak Dokter Terawan untuk menjadi Menteri Kesehatan. Ya. Tiba-tiba kenapa kok muncul lelaki ini? Kenapa nih? Bisa dilihat di kartu buatan dikit. Titipan dari Itu dia. Oh. Titipan dari sejarah itu. penguasa itu. Tuh dengerin. Berarti sampai sekarang itu titipan itu dari Titipan. sejarah. Nah, tapi untuk di zamannya Bapak Prabowo, ingat ya, Bapak Prabowo kenapa mengangkat teknik karung? Ya kan pernah dikasih tahu sama Ki Macan Kumpulin semuanya. supaya mudah ditusuk nanti. Tunggu waktunya. Ya. Kemudian Emergency. Ya. Walaupun di sini lagi gawat-gawatnya ya, gawat darurat ini. Kita harus bantu Bapak Dharma Pangrekun ini ya, dengan Dr. Siti Fadila ini kita harus bantu sebagai rakyat. Ya, karena tidak banyak orang yang berani memberikan narasi seperti Narasi ini mereka. untuk membela rakyat. Mereka nggak dapat apa-apa loh, betul dengerin. tapi mereka berani maju Tuh, berdua. ada yang bayar loh mereka. Ya, sampai untuk mendemo ya, untuk tidak untuk divaksin. Betul. Ya. Karena Indonesia itu sebenarnya nggak perlu tuh divaksin. Suntik dana aja setiap Bulan kakak. setiap kakak Kakak itu apa? kartu keluarga, setiap Setiap keluarga. Suntik dana aja. Tambahan dana. Biar apa? Biar mereka nggak stres, Happy. mereka nggak sedih. Suntik dana dari setiap kakak. Sehat kok, karena kesehatan itu dari pikiran sebenarnya. Betul. Ya, di sini emergensi. Ya, walaupun kita rakyat Indonesia beserta walaupun dua pahlawan ini ya, Bapak Dharma dan Dr. Siti membela rakyat mati-matian untuk jangan, tapi lebih besar kekuatan dari Menkes ini karena dia pemerintah. Betul. Ya, mereka pemerintah yang mana bisa nurut dengan apa yang disuruh dia. Ya, mudah-mudahan saja ya tidak ada peraturan yang mana nanti kalau kemana-mana wajib surat vaksin. Jangan sampai Luar kota surat vaksin, yang bekerja surat vaksin. Apabila tidak ada surat vaksin nanti tidak boleh masuk kerja. Hati-hati. Ya. Bapak jangan buat peraturan seperti itu. Jangan ya Pak Jadi Prabowo. apabila ada peraturan seperti itu, saya yakin Demo rakyat Indonesia akan bersuara melalui dua orang ini, Bapak Dharma dan Ibu Siti. Ya. Jangan pernah memaksa rakyat, karena ingat ya, kekuatan terbesar negara ini adalah suara rakyat. Ya, jangan pernah memaksa rakyat untuk itu semuanya. Tuh, Ya, sudah cukup rakyat menderita, pajak dibesarin, ya, inflasi sudah mulai kita rasakan. Ini mau disuntik lagi, uji coba lagi, sudah cukup. Ini Menteri Kesehatan kowe Ya, ya. Menteri Kesehatan hati-hati ini, Ya. ya, hati-hati, nggak ada basic kesehatan loh. Jadi nggak ada hati nurani, Nggak ada. ya. Hati-hati di Rombolan. sini.
untuk Menteri Kesehatan ya, jangan hanya ngikutin proyek, jangan hanya ikutin kerjasama oleh WHO itu dari Bill Gates ya, untuk mendapatkan proyek ini. Karena kalau proyek ini berjalan, dapat duit toh, pasti akan dapat uang. Dan yang kedua, ini proyek untuk tahun 2030. Ya, sudah direncanakan sekarang. Jangan mau ya. Sudah direncanakan sekarang untuk proses. Ya, hati-hati. Betul. Efek samping bagi manusianya itu besar sekali. Ya, menghilangkan populasi manusia dan kebanyakan rakyat Indonesia nanti berpenyakit, gampang sekali rentan tubuhnya sehingga selalu berketergantungan dengan rumah sakit sehingga mendapatkan pundi-pundi uang. Jangan melakukan kerjasama tidak baik seperti ini, ya, karena ya itu tadi, Indonesia tuh kaya akan yang namanya obat-obatan, ya. Obat herbal itu loh. Indonesia kalau misalnya badannya tidak ada masukan-masukan suntikan dari kimia-kimia di luar sana, mereka tahu cara mengobatinya. Masuk angin, dikerok, minum wedang jahe, sembuh. Ya, itu tadi. Jangan kerjasama untuk mendapatkan sesuatu untuk mementingkan instansi lain dengan mengorbankan manusia sehingga manusia ketergantungan dengan sebuah instansi tersebut. Ingat Pak Budi, Anda punya keluarga, kami juga punya keluarga. Kami punya tanggung jawab terhadap keluarga kami masing-masing. Tolong Pak, Bapak kembali sadar dan takutlah akan Tuhan. Mohon Bapak jangan atur-atur nafas kami, karena disitulah Tuhan bersemayam di dalam hidup kami. Pak, sadar Pak. Sadarlah Pak. Sekarang Bapak ada, sekarang Bapak menjabat. Kita tidak tahu besok lusa. Jangan korbankan rakyat hanya untuk mendapatkan pujian dari global, dari elit-elit global, dari global oligarki. Please, tolong Pak, tolonglah Pak. Dengerin ya, kejamnya ya, dengerin ya. Dan ini semoga saja Ki Macan kan selalu mengingatkan untuk Bapak Prabowo ya, untuk hal yang seperti ini jangan sampai membuat keputusan yang salah ya, karena menjeritnya rakyat Indonesia memang benar ya, kredibilitas akan dipertaruhkan. Ini nggak main-main loh ya. Ya, karena kita udah nggak mau, Mas Jawa juga nggak mau kalau seandainya itu terjadi. Kalau seandainya suruh demo ya ikut ya Ki ya, nggak mau karena ya memang kita mempunyai kedaulatan. Kok iso-iso nih kita sehat mau disuntik-suntik? Iya, dan juga kalian ini sudah bisa rasakan pada saat kita suntik vaksin dulu ya. Disuntik vaksin 3 hari 4 hari marah meriang kan? Malah meriang, demam. Itulah. Tapi mereka orang tidak peduli itu. Yang penting masuk dapat cair, masuk dapat cair. Semakin banyak orang yang vaksin, semakin banyak uang itu masuk di rekeningnya masing-masing. Nah, ini ya. Ayo Bapak Prabowo, jangan sampai hal ini terjadi. Kalau menteri-menteri yang nakal, langsung tusuk-tusuk saja. Ya, ganti. Ya, ini kartu berikutnya ya. Walaupun kita kan berpikir harus yang pahit-pahit dulu nih. Betul. Ya. Apabila plan A gagal, kita harus berpikir plan B. Jadi apabila itu pun sudah disahkan, misalnya sudah disahkan, misalnya ya, Bapak Dharma dan Dr. Siti tidak bisa bertarung di sini, disahkan misalnya, dan peraturan-peraturan keluar harus orang yang bekerja, orang yang kota harus vaksin misalnya. Kita minta satu saja, oke, vaksin itu turun ke rakyat, tapi harus yang disuntik menteri-menteri, ya termasuk menteri kesehatan ini, menteri-menteri semua, ya, dan juga untuk golongan-golongan anggota DPR. Semua, itu aja dulu. Tunjukin di rakyat. Tapi saya pernah dengar di salah satu acara atau wawancara ya, yang dengan Bapak BUMN Erick Thohir. Ya, dia saja bilang seperti ini. Bagaimana Pak kalau misalnya suntikan itu ke Bapak? Wah, jangan deh, jangan ke saya. Ke rakyat saja. Saya mah terakhir saja. Kenapa takut? Tahu efeknya. Tahu kan efeknya? Kalau misalnya bertanggung jawab, kalau misalnya perwakilan rakyat, dia dong maju dulu, biar saya dulu. Kenapa Pak? Biar pada saat kenapa-napa kami yang kena. Itu kalau pemimpin Pak, yang beraninya di belakang rakyat. Siapa Pak nanti kalau misalnya sampai sudah akhirnya uji klinis? Ya semua masyarakat dong yang memang bisa disuntik vaksin.
Saat ini kan THP masih mencari relawan atau Nah, apa? sekarang mencari relawan 1.620 yang diharapkan akhir bulan Agustus terkumpul, dan setelah itu kita cobakan di awal September. Termasuk Pak Erik? Kenapa? Kayaknya nggak etis kalau saya. Lebih baik yang relawan-relawan yang memang sesuai dengan tadi prototipe yang sedang dicari. Ya, dan saya rasa bukannya saya takut nggak mau disuntik ya, tapi ya kayaknya sebagai Menteri BUMN ya disuntiknya agak belakang lah. Kalau yang lain rakyatnya udah disuntik baru kita lah. Masa kita duluan disuntik gitu. Berarti mungkin Bukan berarti nggak berani ya, Ya, ya. pengen disuntik ya gitu. Bahkan kalau nggak salah dari BUMN jubir saya disuntik duluan, dia mau. Ya silakan. Tapi kita sebagai pemimpin belakangan lah. Giliran uang mau cepat duluan. Oh gitu. Tapi giliran mau suntikan di belakang, mengorbankan rakyat dulu. Nggak boleh gitu, Pak. Ya, siap-siap nanti BUMN akan terangkat kasusnya oleh kejaksaan. Ya, walaupun KPK tidak bisa mengorek-orek itu, kejaksaan akan turun langsung. Ini kasus terbesar yang akan melibatkan BUMN. Ya, anak-anak dari perusahaan BUMN sudah di fase kebangkrutan ini. Makanya ada Danantara. Ya, siap-siap dari BUMN. Bapak Erick Thohir ya. Ya, itu akan dikorek-korek oleh kejaksaan. Karena perusahaan anak-anak perusahaan dari BUMN sudah hampir goyang. Heran ya. Padahal punya pemerintah. Goyang karena apa? Ya, suntikan dana sebenarnya ada, tapi dananya yang diambilin. Ya, pokoknya intinya itu aja. Apabila ada itu terjadi dan kita tidak bisa mengelak ya misalnya. Ayo menterinya aja dulu. Menteri semuanya. Sampai 1001 alasan kita. Yo. Itu menunjukkan kalau itu benar atau tidak. 1001 alasan pasti mereka untuk menolak. Ketahuan kalau seperti itu katanya waktu rakyat yang maju dulu. Iya. Jangan pas ada uang gede baru maju. Rakyat belakang aja. Kalau ada uang. Kalau ada duit dia duluan, rakyat belakang. Giliran hal yang suntik-suntikan, rakyat yang di depannya dikorbanin. Ya, nggak boleh kayak gitu ya. Siap-siap pokoknya. Ya. Yang sudah main kotor di negara ini akan dibabat. Dibabat, saya pasti dibabat. Ya, kalian akan lihat nih wajah-wajah lugu-lugu itu. Ya. Ternyata wajah-wajah lugu itu ada ikut campur di sini semua. Dan ada mantan yang pernah mencalonkan presiden. Oh, yang nah, itu akan kena juga. Merembet ya. Ya. Tuh. Dan untuk ini luar negeri tenang. Bukannya kejaksaan tidak mencari, enggak. Tunggu yang dekat-dekat aja dulu. Ya. Dan ini yang terakhir. Ini hutan. Bernapas. Ya. Ya, itu tadi ya. Sebenarnya alam semesta itu melindungi rakyat Indonesia yang mana diberikan hutan yang lebat, ya. Diberikan hutan yang lebat untuk apa? Menyaring yang namanya racun-racun dari udara, dari perbuatan manusia yang menurunkan racun-racun itu dari udara ke bawah. Ya. Tapi banyak sekali dari pihak-pihak oligarki sana membabat hutan-hutan untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga ada beberapa yang bisa tersaring dan beberapa yang tidak. Ulahnya itu. Ulahnya para oligarki. Nah, ini ya, hati-hati. Apabila kita menentang kebijakan yang diberikan Menkes ini, ya, mereka akan mengeluarkan beribu cara untuk bisa vaksin membuktikan bahwa benar kan rakyat Indonesia butuh vaksin itu pada batuk-batuk semua, batuknya batuk kering nih. Nah, itu hati-hati. Orang-orang yang sudah dipengaruhi tubuhnya oleh iblis akan melakukan berbagai tipu daya dan cara kotornya untuk melancarkan semua hal buruknya agar tujuan vaksin itu berhasil. Nah, hati-hati. Ya, ini sedang tenang-tenang nih. Ya, tenang-tenang bukan berarti mereka nggak bergerak mereka. Jadi hati-hati ya. Hati-hati di cuaca yang ekstrim. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujannya sebentar. Hati-hati ya. Itu hati-hati. Itu permainan awan di atas.
drone-drone itu untuk Drone-drone menyebarkan itu. virus itu, Rek. Ya, itu hati-hati. Jadi apabila kalian yang harus keluar rumah pas hujan tiba-tiba, minggir. Minggir dulu. Kalau betul. enggak, pasang Pakai masker. Ya. Terus hati-hati di kepala juga. Kalau hujan langsung ke kepala. Jangan ya, Rek, ya, jangan melanggatan ya, Ki, ya. Karena saya yakin ya, Indonesia ini masih kecil datanya dari tingkat TBC. Yang dia bilang 100 atau 100 1000 juta ya, apa 100.000 ya? Yang katanya itu data palsu Data itu. palsu itu. Jangan pernah menakut-nakutin rakyat, Bapak. Pak Budi. Ya, Pak Budi, Nah. jangan pernah nakut-nakutin rakyat. Sejahterakanlah rakyat, biar mereka nggak pada sakit. Ya, kalau mereka keuangannya ada, pekerjaannya bagus, saya yakin manusia tidak akan sakit karena pikirannya sehat. Tapi jangan kalian buat manusia Indonesia ini sakit dan jadi robot AI. Tuh, dengerin. Ancamannya seperti itu. Itu bisa jadi loh, Rek, ya. Memang benar ini ya, Ki, ya. Terus kalau misalnya ada di luar sana orang yang ayo ini scan mata, scan mata dibayar. Jangan mau, Rek. Jangan mau. Data-data pribadi kalian diambil oleh mereka melalui data dan seluruh tubuh. Bohong aja di depan seperti ini. Padahal ada scan-nya lagi untuk tubuh kalian. Jangan. Ya. Gak mungkin cuman kayak gitu dikasih duit. Pasti ada udang di balik batu sepertinya ini nih, Menkes ini. Gak mungkin dia getol-getol sekali nih. Untuk nyebar-nyebarin. Ya, pesan saya di sini ya, untuk kita semua. Apabila kita, umur kita sudah di atas 55 atau 60 tahun, 50 ya, tahun. semua harapan, cita-cita kita sudah terwujud semuanya, sudah ada semuanya ya. Tinggalkanlah yang namanya duniawi. Kan sudah ada. Sudah ada, sudah tenang. Mau makan apa Ya, sih? setelah itu baru carilah apa namanya, ibadah, banyakin amal. Jadi suatu saat pas Tuhan angkat, kalian ada bekal untuk ya, untuk menghadap Tuhan nantinya. Banyakin ibadah, amal, amal, kebaikan, ya. Ini sudah umurnya umur di atas tua, 50-an, masih cari kekuasaan, masih cari cuan duit, yang miliar-miliaran, baik-baikan. ya. Terus lupa akan akhirat nanti. Belum siap untuk amal-amalnya, dicambuk sudah, diseret, nggak usah ditanya lagi dah. Ditendang pakai tendang tanpa bayangan. Aduh. Karena itu loh pengaruh dari uang haram. Uang haram itu loh. Makanya tak boleh ode sing genah sing uang bener. dari alam sumber daya alam Indonesia. alam Indonesia, uang dari Korupsi, tangisan korupsi. rakyat, uang dari hak-hak masyarakat yang harus disejahterakan, diperkaya Ambil. diri. Gitu ya, Ya, Ki, udah ya. cukup. Ki, ya. Waduh, ini tadi ya sebuah pembelajaran, dan ini ayo ya Mas Jawir sama Ki Macan ya akan berada di posisi yang benar ya. Tapi untuk rakyat ya, jangan ya, jangan. Bukannya kita menentang pemerintah, bukan. Tapi jangan. Ya, kalau mau mengikuti monggo, kalau tidak pun juga tidak apa-apa ya. Namun semoga saja apa yang menjadi penerawangannya Ki Macan untuk ini ya, nanti Bapak Prabowo bisa membuat sebuah keputusan yang bijak ya. Tapi ya itu tadi Mas Jawir sebentar ya. Jadi apabila orang-orang yang tidak mau untuk vaksin itu akan disingkirkan, dijauhkan ya, Ki, ya. Tidak bisa kemana-mana. Tapi terisolasi, disingkirkan nanti. Satu, penentangan pemerintah nanti dibilangnya. Alah ya, itu ininya ya, penggiringannya akan seperti itu. Betul. Tapi kita masih berharap tetap Pak Prabowo bisa membuat sebuah keputusan ya, Ki, ya. Insya Allah. Keputusan ini karena kembali lagi terkadang pun Pak Prabowo ini juga dihadapkan pada sebuah dilema juga loh, Rek. Kadang karena dikelilingi orang-orang yang nggak benar itu. Betul. Tadi ya. Kebanyakan nggak benar pada benarnya. Betul, 80% itu yang di kabinetnya, mohon maaf, itu yang memang menggerogoti, masih menjadi ternak-ternaknya si oligarki. Ada yang berpura-pura baik, ada yang berpura-pura lugu. Betul. Padahal biang ya situ. Pada biangnya di situ semuanya ya, Ki, ya. Nah, nonton Ki, ya. Terima kasih banyak nih, Ki. Negara Indonesia negara kaya, semoga saja negara Indonesia selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa ya, Ki, ya. Sehingga hal ini
hal buruk tidak terjadi, dan semoga Bapak Prabowo diberikan pemikiran dan kekuatan untuk bisa memberantas dan mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan tetap di garda depannya Bapak Dharma Pongrekun sama Dan Bu Dr. Siti Fadilah. Ya, jangan patah semangat. Jangan berikan patah semangat. Kebenaran dan pelajaran untuk pengetahuan untuk rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Yani Kiki. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawid momen spill kagem medianipun Ki Macan. Kagem sedanipun kakak-kakak para penonton pun Pintu Misteri untuk medianya Ki Macan. Nah, minyak gosok balur pijit. Nah, namanya minyak urut muskila. Nah, untuk minyak urut muskila, di mana minyak ini dilengkapi dengan gelang tricakra dan juga ada batu di dalamnya. Apabila minyak urut muskila sudah habis, gelang tricakranya tetap dipakai karena gelang tricakra ini baru bisa dikubur apabila putus sendiri, ya Rek ya, atau lepas sendiri ini baru dikubur, dan atau apabila ada gelang tricakra yang baru yang lama dikubur. Nah, untuk batu yang di dalamnya apabila minyak urut muskilanya sudah habis ini dikubur, ya Rek ya. Minyak urut muskila ini Ki Macan membuat dengan 7 rempah-rempah alami. Baunya ini tidak disukai oleh astral-astral negatif. Apabila astral negatif ingin mendekat tidak akan berani karena bau dari minyak urut muskila. Begitu pula apabila astral negatif sudah nempel di tubuh pun juga akan tidak menyukai minyak urut muskila. Kalian bisa dapatkan di semua admin, baik itu admin 1, admin 2, dan admin 3. Atau kalian bisa mendapatkannya melalui toko online-nya Ki Macan yang terbaru di Shopee dengan nama Sehat Manjur 08. Nah, dan jangan lupa Rek yo, yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Selalu kita dukung Bapak Prabowo Subianto agar bisa secepatnya menekan Ketua DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya monggo bisa dilihat di sini Rek. Niki kagem media-media Ki Macan yang lain lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online di Shopee Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma segelas kopi yang bercerita kepada kita. Hitam tak selalu kotor, dan yang pahit tak selalu menyedihkan. Gitu ya Ki ya. Jadi tergantung bagaimana kita menilai, jangan mudah gampang menilai ya Ki ya, karena yang terlihat hitam belum tentu itu kotor. Terima kasih banyak Kiki. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.